Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kita nikmat, sehingga kita masih bisa merasakan berbagai macam nikmat. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin pemirsa Facebook yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah. Hari ini 27 Sya'ban 1442 Hijriah atau berketepatan dengan tanggal 9 April 2021 Masehi. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan momentum ini kita akan mengangkat tema yang berkenaan dengan seputar Ramadan, yaitu kerinduan kepada bulan Ramadan. Berbicara tentang rindu, tentunya rindu ini sudah lumrah, sudah biasa dalam kalangan kita, ya kan. Misalnya kangen, bahasa lainnya, ya kan. Kalau orang rindu kepada seseorang, pasti ada perasaan yang sangat besar untuk bertemu dengan orang tersebut. Misalnya rindu kepada teman yang sudah lama tidak berjumpa, pasti ada rasa yang sangat besar. Kalau kira-kira ini bertemu, wah, senang sekali rasanya. Misalnya rindu dengan orang tua, seorang perantau yang jauh dari kampung halaman. Ketika rasa rindu itu tiba, rasanya sangat-sangat rasa ingin besar untuk bertemu dengan orang tua. Kali ini begitu juga dengan rindu kepada Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana bulan pendidikan bagi kita. Kata Nabi Muhammad SAW, jangankan melaksanakan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan, dengan merindukan bulan Ramadan tersebut itu saja sudah dihadiahkan surga. Nah, ini kalau sekarang rindunya belum besar, agak ditambah lagi. Kalau rindunya masih agak-agak kecil, dibesarkan lagi. Supaya apa? Supaya kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini kita betul-betul menyiapkan segala persiapan dalam diri kita. Kita berpedoman seperti ini. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita. Boleh jadi Ramadan kali ini menjadikan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Bisa jadi, tidak ada yang tahu. Untuk itu, mari senantiasa kita persiapkan segala bekal diri mulai dari hari ini. Semisal hari ini persiapannya kurang. Kalau orang misalnya mau mudik, kurang perlengkapan, tasnya belum ada, tiketnya belum dibeli, busnya belum tahu yang mana. Begitu juga dengan persiapan bulan Ramadan. Misalnya persiapannya, nanti di bulan Ramadan harus sholat 5 waktu. Hari ini sholat kita masih kurang. Misalnya hari ini masih 3 waktu, 2 waktu, tambah lagi. Kita lengkapi, namanya untuk melengkapi bulan suci Ramadan, kita jadikan menjadi 5 waktu. Misalnya sedekahnya sampai hari ini masih belum optimal, belum
maksimal, kita sempurnakan. Misalnya sedekahnya belum optimal, kita tambah lagi, kita perbanyak lagi. Apalagi nanti di bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, betapa banyak pahala yang bisa kita kemas dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Semisal dalam sampai hari ini ada di antara kita yang lagi bahasa keren itu apa? Slack, nggak akur sama kawan kerja, kawan sekolah, kawan kuliah, kawan masyarakat, teman STM, kalau kita dalam lingkungan bermasyarakat, teman organisasi, misalnya ada kesalahan-kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar, segeralah kita meminta maaf. Tak akan berkurang harga diri kita apabila kita meminta maaf duluan. Karena ini akan kita menyambut bulan yang sangat besar, yang sangat dirindu-rindukan oleh semua umat muslim di seluruh dunia. Untuk itu mari kita cukupkan bekal kita cukupkan diri kita. Boleh jadi, bisa jadi, tak ada yang bisa menjamin ini menjadi Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Tak ada yang bisa menjamin. Untuk itu mari senantiasa kita persiapkan mulai dari sekarang. Hari ini mungkin ibadah pun kita masih lalai, ibadah pun masih sering tinggal-tinggal. Misalnya sholat zuhurnya setengah 1, sholatnya jam 2. Kita dekatkan lagi, kita tepatkan waktu lagi. Misal hari ini apabila ada undangan untuk bergotong royong di lingkungan masyarakat, kita jarang datang, hablum minan nas, kita perketat lagi, kita perkuat lagi hubungan silaturahmi antar keluarga, masyarakat maupun antar bangsa bernegara. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyiapkan diri kita untuk bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan. Itu mengenai bekal menuju bulan Ramadan. Dan apabila Ramadannya telah datang, untuk itu mari senantiasa kita perbanyak lagi amal kita. Misalnya tahun semalam puasanya ada yang bolong-bolong, puasanya ada yang tinggal tanpa ada unsur atau halangan sebab untuk orang itu diperbolehkan tidak berpuasa. Mari tahun ini kita perbanyak lagi, kita lengkapi lagi. Buat kita yang laki-laki, apabila tidak ada halangan, kita cukupkan puasa kita penuh. Apabila perempuan puasa yang semalam belum diganti, ganti sekarang. Ini udah nggak lama lagi nih. Hari ini hari Jumat sehari, Sabtu 2 hari, Minggu 3 hari, Senin 4 hari, 4 hari lagi. Ganti puasa yang masih kurang tahun semalam. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri benar-benar siap menghadapi Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini kita tergolong sebagai insan umat muslim yang senantiasa meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat rahmat yang sebesar-besarnya dalam bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak orang yang menyangka bahwasanya dia bakalan hidup sampai Ramadan tahun depan, nyatanya betapa banyak saudara kita pada hari ini meninggal sebelum bulan Ramadan. Allah memanggil terlebih dahulu. Orang itu sama kita, nyangkanya hidup juga sampai bulan suci Ramadan. Nyatanya apa? Allah panggil terlebih dahulu. Untuk itu ajal tidak ada yang tahu. Untuk itu mari senantiasa kita perbanyak amal lagi kita. Tingkatkan kualitas sholat, kualitas sedekah, kualitas amal soleh, perbanyak lagi. Misalnya kita yang lingkungan ibu-ibu, misalnya ada pengajian yang belum kita optimalkan di bulan suci Ramadan, optimalkan Bu. Misalnya bapak-bapak yang sholat jamaahnya masih kadang belum sempurna 5 waktu, sempurnakan lagi Pak sholat berjamaah. Kita ramaikan masjid-masjid kita ramai-ramaikan musola-musola kita. Untuk apa? Untuk senantiasa meningkatkan hubungan antar sesama manusia dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rindu kita hari ini masih rasa-rasanya masih kurang,
menghadapi bulan suci Ramadan ini masih biasa aja ya, nggak ada getar-getar gitu. Koreksi diri kita, mungkin ada yang salah dalam keimanan kita, mungkin hubungan kita dengan Allah masih jauh, hubungan kita kepada Nabi Muhammad kita jarang bersolawat, makanya itu rasa-rasanya kok nggak ada ya, rasa-rasa rindu yang mendalam kepada bulan suci Ramadan ini. Kalau rindu kepada sesama manusia jangan cerita, kalau rindu seorang pacar kepada pacarnya jangan ditanya, mau rasa-rasanya jauh, sejauh mata memandang ditempuh untuk mendatangi pacarnya tersebut. Begitu juga dengan rindu kepada orang tua, rindunya sangat besar. Ayo kita besarkan lagi rasa rindu kita, sebagaimana rasa rindu kita kepada sesama manusia. Masa kalah hubungan rasa rindu kepada Allah daripada rindu kepada manusia? Untuk itu mari senantiasa kita tingkatkan lagi. Mungkin dalam kualitas ibadah kita masih banyak yang kurang. Sampai saat ini Jumat tanggal 27 Sya'ban, mari kita tingkatkan lagi. Dan berkenaan dengan hari Jumat, bayangkan apabila ini menjadi Jumat yang terakhir dalam hidup kita, tak ada yang bisa menjamin umur. Untuk itu setiap ada hari Jumat, penghulu hari, senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita. Apabila ini menjadi Jumat yang terakhir dalam hidup kita, kita tergolong kepada orang yang senantiasa bertakwa. Kita senantiasa perbanyak amal, karena umur tidak ada yang tahu. Untuk itu mari senantiasa kita perbanyak lagi, kita kuatkan lagi segala bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ada yang namanya kegiatan sholat taraweh, dan itu tak ada Pak di sholat yang lain, di hari-hari yang lain tak ada sholat taraweh, hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita ramaikan masjid kita dengan sholat taraweh, ajak istri, anak, keluarga semuanya meramaikan masjid. Program tadarus Al-Quran, kita perbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan juga bulan turunnya Al-Quran, tanggal 17 Ramadan. Untuk itu mari senantiasa kita koreksi lagi diri kita. Mungkin ada yang salah dalam diri kita, sehingga kita belum sampai merasakan rindu yang begitu besar kepada Ramadan tahun ini. Berkenaan dengan rindu, ada dahulu kisah seorang ayah. Ayahnya ini orang Nasrani Pak, non Muslim. Ketika itu dia memiliki seorang anak laki-laki. Dilihatnya anak laki-lakinya itu hari ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Dilihatnya anak laki-lakinya itu apabila di luar rumah makan sembarangan. Ketika anaknya sampai rumah, dia memarahi anaknya. Kamu tidak boleh seperti itu. Kita harus menghargai umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ketika tak lama siap itu hari berganti bulan, sang bapak pun wafat. Ada seorang yang soleh dalam kampung itu bermimpi ketika di dalam surga dia melihat bapak yang orang Nasrani tersebut berada dalam surga. Inti dari kisah tersebut apa? Menghargai bulan suci Ramadan pun bisa menyebabkan orang Nasrani ini masuk surga. Apalagi kita sebagai umat muslim, kita bisa beribadah, jangankan menghargai, kita bisa juga meningkatkan amal soleh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita raih surga Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Untuk itu mari senantiasa kita perbanyak lagi kualitas segala keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat, sedekah, hubungan sesama manusia. Mari sama-sama kita koreksi diri. Mumpung ada waktu 4 hari lagi, kita persiapkan bekal sehingga kita betul tergolong orang-orang yang senantiasa merindukan bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke
dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah singkat kita pada hari ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong Pak, Bu, jangan laporkan kepada Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan dibawa kemana-mana. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.